Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita kali ini ya. Episode 2. Yes. Oke, episode 2 nih ya. Habis episode 1 ya kemarin. Iya. Boleh. Mungkin dari kalian boleh perkenalan diri dulu ya. Oke, boleh. Tengah boleh sini juga boleh. Oke, dari saya dulu ya. Boleh. Nah, nama saya Jason, sebagai calon ketua OSIS paslon kedua. Nah, lanjut. Saya ini Kenji, kelas 10 BD 1. Saya menjabat sebagai calon wakil ketua OSIS. Boleh. Nih, mungkin langsung aja ya. Pertanyaan pertama ya. Langsung aja. Ini pertanyaan basic yang semua paslon pasti ada. Visi-misi. Iya, apa itu visi misi unggulan kalian yang bakal kalian bawa untuk MW ini ya? Visi misi unggulan. Yes. Atau visi misi biasa, visi misi unggulan yang kalian banggakan lah. Visi misi ya. Mungkin salah satu yang paling mencolok itu di bagian kami ini pengen mengembangin bakat dan juga prestasi para murid gitu. Jadi keseluruhan visi misi kami itu terdiri dari contohnya seperti mengoptimalkan keikutsertaan peserta didik dalam kompetisi. Nah, habis itu ada beberapa seperti submisi hasil karya untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Nah, kira-kira visi misi kami itu sirkulasinya seperti kayak gitulah. Dari ini Visi misi kami mungkin lebih fokus kepada mengembangkan bakat dan prestasi para peserta didik dalam bidang prestasi. Oh, berarti lebih menekankan pada prestasi peserta didik lah ya? Iya. Oke, boleh. Terus dari visi misi kalian ini pasti ada program unggul nih bakalan kalian tawarin. Ada. Nah, dari kalian program unggul yang bakalan kalian tawarin nanti pas menjabat sebagai ketos itu apa tuh? Program unggulan. Sebenarnya kami ada 2 yang benar-benar kami pengen laksanain. Aha. Yang pertama itu adalah kami ingin lebih banyak berinteraksi dengan sekolah lain. Seperti kunjungan, lomba antar sekolah, ataupun bahkan sharing-sharing. Ataupun pertukaran budaya gitulah. Itu salah satunya. Yang kedua, yang menurut saya benar-benar bakal impact yang gede, itu adalah kami ingin mengadakan MBK Talent. Bukan hanya untuk SMK, tapi SMA juga, atau bahkan beberapa tingkat. Untuk mencari contohnya seperti duta-duta. Contohnya duta vokal ataupun duta band yang bisa gimana ya? Kita bisa ngantar mereka ke tingkat yang lebih tinggi, contohnya tingkat provinsi ataupun nasional untuk diajak lomba lah ya, gitu. Yang ini kayak Indonesia Got Talent. Ya, betul. Gitu ya. Boleh. Boleh. Gitu ya. Oke, situ ya. Agak lagi atau apa ada lagi? Gak ada. Yang benar-benar besar kayaknya itu aja. Berarti mereka lebih fokus ke dua itu dulu. Boleh. Ya, Nanti betul. mungkin kita sudah menjabat kepilih dikembangin lagi. Pasti masih banyak lagi sih. Banyak lagi ya. Boleh. Oke, jadi ini kan udah sebutin program kerja kalian kan. Ini bagus sih ya. Bagus. Ngacor ini. Ngacor kan. MBK jalan. Gimana caranya kalian bisa mendorong siswa-siswa itu aktif ikut acara kalian betul. Kita buat susah tiba-tiba ada siswa yang nggak aktif atau bolos atau ada yang nggak mau ikut. Nah, gimana tuh cara kalian? Mau duluan? Mungkin kami bisa membuat acaranya semenarik mungkin bagi para peserta didik. Contohnya mengadakan lomba yang asik bagi para peserta didik, mungkin lebih ke arah seni musik ya. Seni musik maupun lomba-lomba olahraga. Ya. Oh. Oke. Oke, Berarti- lanjut dari bentar. Lanjut. Oke, lanjut dari saya dulu. Oke, jadi yang kita tahu anak murid di MW ini banyak, ya kan? Pasti. Bakat-bakat mereka, hobi-hobi mereka semuanya kan berbeda gitu. Jadi yang ingin kami laksanakan itu adalah membuat lebih variatif. Jadi bukan hanya untuk seni ataupun hanya untuk olahraga aja. Jadi dalam satu event itu kami ingin membantukan lumayan banyak supaya para peserta didik itu bisa ikut juga. Contohnya kayak ini contohnya MBK Talent. MBK Talent itu kan terkenal sama seninya, vokal, band, melukis dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita dari MBK Talent itu kita bisa bikin cabangnya untuk olahraga, kan bisa juga. Nah, lebih variatif lah gitu. Berarti pengen buat banyak cabang gitu. Ya, jadi peserta didik itu ada pilihan. Contohnya mereka lebih suka olahraga, mereka bisa pilih ke cabang ini. Mereka lebih suka menggambar ke cabang ini. Jadi mereka nggak monoton di satu tempat aja. Boleh. Bagus nih. Bagus. Boleh. Lanjut. Oke, Lanjut. Oke. Tadi kan udah bilang untuk program kalian sama visi misi kalian nih. Ya. Terus kalau misalnya nih
nanti kedepannya kalian kepilih nih jadi ketos-ketos. Amin, ya. Kita aminkan. Amin, amin. Amin lah ya. Amin, semoga. Nah, nanti kalau misalnya kedepannya kalian kepilih jadi ketos-ketos, pasti dari anggota OSIS pasti ada perbedaan pendapat nih ataupun konflik antara internal ataupun eksternal dari OSIS ini. Nah, dari kalian sebagai ketos-ketos gimana nih cara ngatasinnya? Coba dong kasih tahu ya. Dari pengalaman saya, konflik itu kan hal yang terjadi karena perbedaan pendapat seperti yang dibilang tadi. Yes. Nah, pertama kita nggak boleh memihak. Contohnya pihak A dan pihak B, kita harus jadi penengah. Kita harus mendengarkan kedua pihak tersebut, mencari titik tengah. Dan yang kedua yang paling penting menurut saya itu memberikan mereka waktu. Jadi contohnya seperti konflik hari ini, ya kan? Kita nggak bisa kayak hari ini langsung cap langsung siap. Walaupun mereka oke pun, nanti pastinya mereka akan berat di hati, kayak nggak bisa lepas gitu. Jadi dari saya pasti mereka memberikan mereka waktu, contohnya sehari 2 hari, biar mereka bisa memikirkan dulu. Jadi mereka bisa merenungkan kesalahan mereka di mana ataupun pendapat dari lawan bicara mereka. Jadi mereka bisa lebih memahami satu sama lain lah. Kita nggak boleh kayak ngeras mereka supaya bisa berbaur gitu. Boleh. Saya izin menambahkan dikit ya. Mungkin kita bisa memberikan saran supaya mereka lebih cepat tahu gitu apa kesalahan mereka. Dan mereka bisa lebih cepat saling memaafkan gitu. Lagi-lagi komunikasi. Komunikasi lagi ya, Yes. tidak langsung sembarang ditendang ya. Yes. Kita kirain langsung bermasalah langsung hilang. Komunikasi enggak nanti. Enggak. Oke, Boleh. Oke, jadi Lanjut. tadi kalian bahasnya prestasinya kan program unggulan kalian prestasi ya, Ya. prestasi. Mungkin Betul. kan ada mungkin kayak misalnya Official ini program itu lebih ke arah masyarakat. Kayak misalnya bakti sosial atau mungkin ikut working out day, itu kan lebih ke arah masyarakat. Apakah dari kalian ada mengadakannya? Boleh Tentu dulu. saja ada. Bakti sosial ini sudah menjadi acara tahunan bagi sekolah MW lah ya. Jadi kayak bakal ada kurang gitu kalau gak ada bakti sosial. Mungkin kalau kami menjabat kami akan mengadakan bakti sosial. Kami akan mencoba untuk mengimprove bakti sosial. Jadi supaya dia nggak hanya ke panti asuhan doang. Jadi bisa ke kayak masyarakat yang membutuhkan. Contohnya kayak kampung-kampung gitu. Lebih ke pelosok-pelosok gitu Ya, lah. pelosok-pelosok. Kalau bakti asuhan udah lumayan banyak. Udah ya, lumayan Mas, banyak. ya. Nah, kemudian untuk lingkungan WCD juga udah sering kan. Cumanya kan akhir-akhir ini ada yang namanya bank sampah di sekolah MW. Dari kami ingin mengembangkan bank sampah itu menjadi sebuah organisasi yang terpisah supaya kayak yang kerja itu bukan dari OSIS sendiri, tapi tetap juga bagian dari cabang OSIS. Nah, jadi supaya yang menjalankan itu tidak terpaku pada OSIS saja. Jadi contohnya kayak ada beberapa orang yang sekiranya kreatif atau punya banyak ide, supaya kan nggak masuk OSIS. Mereka masuk ke organisasi tersebut, mengembangkan di organisasi tersebut, dan juga lebih ke membersihkan lingkungan sekitar, melakukan recycle, itu kan juga bank sampah ya kan. Yes. Jadi membentuk sebuah organisasi terpisah yang meningkatkan efisiensi dari bank sampah tersebut, dan juga memperluas. Contohnya kan sekarang cuma botol-botol, kita bisa luaskan lagi ke kertas-kertas ataupun barang-barang bekas lainnya gitu. Lebih variatif lah ya sampahnya lah ya. Yes, terus juga kasih kesempatan bagi anggota di luar OSIS Ya. buat ikut organisasi. Karena OSIS ini lumayan terbatas ya kotanya ya. Yes. Mungkin masih banyak bakat-bakat di luar yang lebih bagus ya. Mau bisa join bank sampah ini ya. Boleh. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dari kegiatan-kegiatan kalian yang pengen kalian jalanin, itu pasti bakalan gimana ya? Memberikan impact ataupun berpengaruh nih bagi sekolah, guru-guru, terus peserta didik, dan juga pasti dari luar sekolah juga. Nah, dari acara-acara yang pengen kalian buat ini, kira-kira gimana nih caranya biar bisa mengembangkan kerjasama dan juga biar dari guru-guru, pihak sekolah ataupun dari luar sekolah mendukung nih acara dari organisasi kalian ini yang kalian pimpin lah OSIS nantinya. Yang pertama-tama seperti yang saya bilang, lebih variatif ya kan, menjangkau lebih masyarakat yang lebih luas gitu. Yang kedua, salah satunya adalah kotak aspirasi ataupun suggestion box. Dan dari kita sendiri kan gak mungkin kita mikirin semuanya kan, ada hal-hal yang pasti kita terlewatkan. Contohnya dari suggestion box ataupun link-link kritik dan saran yang kami berikan bisa memberikan kami lebih banyak ide. Contohnya seperti contohnya acara ini kurang di sini ya kan, ataupun dari guru-guru ada ide lah, cuma nggak nyampe ke kita, bisa lewat suggestion box ataupun dari link-link tersebut. Nah, kemudian untuk menjangkau masyarakat lebih luas, mungkin kita akan seperti yang saya bilang lagi,
interaksi di luar sekolah dengan sekolah lain ataupun ke masyarakat gitu. Berarti buat interaksi antar sekolah itu lebih ke hubungan antar masyarakat di luar dan juga membuat lomba-lomba antar sekolah ataupun antar organisasi lain gitu. Iya, iya. Oke, boleh. Jadi dari kalian mention, saya MWK Talent apakah ada mengadakan MWK Cup? Masih dipikirkan karena MW Cup dan juga MW Got Talent itu hampir-hampir sama, cuma beda sistem ya kan. Yes. Nah, karena tahun ini ada MW Cup, mungkin tahun depan MW Got Talent baru MW Cup lagi. Jadi bergilir. Soalnya kalau bisa digerakin satu tahun mungkin jujur aja ya, mungkin dalam satu tahun gerakin 2 event besar tersebut mungkin agak berat, jujur aja. Ya. Oke, ini lumayan masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya dari saya nih. Oke, jadi yang kalian bahas tadi berat ya kerjaannya dari sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya. Saya juga merasakan ya. Pasti. Saya juga merasakan nih. Jadi gimana caranya kalian ini dapat mengatur gitu loh? Misalkan organisasi. Kalau untuk nilai pasti nilai pribadi ya kan. Mau jadi ketos, mau jadi wakil ketos itu harus mimpin organisasi tapi harus nilainya bagus juga. Nah, gimana tuh dari kalian tuh strateginya? Kayak mungkin ada SKS, kan sistem kampus malam, mungkin beda-beda ya. Beda ya. Beda-beda cara berarti. Coba dari kalian dulu gimana tuh? Duluan. Kalau untuk saya bakal atur waktu saya, jadi ada waktu buat OSIS, ada waktu buat belajar sendiri. Jadi kayak mungkin selesai pulang sekolah, habis rapat atau apa, mungkin saya akan selesaiin kerjaan OSIS dulu. Baru setelah selesai kerjaan OSIS, saya istirahat sebentar, kemudian belajar lagi. Kalau misalnya dari saya ya, yang paling penting kan manajemen waktu tuh. Saya juga pernah udah ngerasain. Contohnya seperti hari ini ada ujian, cumanya ada event juga. Ya susah ngatur waktunya nih. Apalagi kalau misalnya jadwal saya padat ya kan. Ada ini. Nah, untuk saya dan juga pengalaman dari saya ya jangan terlalu banyak membebankan ke satu hari lah. Contohnya seperti event 5 hari lagi. Terus ujian 3 hari. Kita bisa contohnya hari pertama ini belajar untuk ujian. Hari kedua, ketiga kita fokuskan ke event, baru lanjut belajar lagi untuk mengingat kembali. Nah, jadi menurut saya manajemen waktu yang tepat itu gak kebut semalam, gak sistem kebut semalam. Walaupun saya awalnya juga sistem kebut semalam ya awalnya ya. Jadi sekarang udah mau calon ketos dia udah berubah. Harus manajemen waktunya betul gitu. Udah tunda lagi dia ya. Langsung belajar ya. Jangan tunda besok lah. Beda. Nah, nanti bingung sendiri nanti. Ya. Improve-nya bagus ini. Udah dari anggota improve jadi calon ketua OSIS, cara belajar juga harus improve ya. Yes, pasti. Boleh. Itu tips-tips untuk next generation ya. Boleh. Pas 10 kita nanti ya. Yes. Boleh. Oke, lanjut. Ada kan lagi? Negara? Lanjut. Oke, boleh. Di sini calon ketos ini kan ada 5 nih. Kalian paslon kedua. Nah, yang jadi poin apa itu namanya? Ataupun kelebihan kalian. Iya, keunggulan. Kelebihan tadi. Iya. Nah, keunggulan kalian nih dibandingkan calon-calon lainnya itu apa nih? Terus kenapa tuh para siswa-siswi itu harus memilih kalian gitu? Apa benefitnya gitu kan? Ya kan? Kenapa nggak pilih yang lain saja? Iya, betul kan? Iya. Nah, kan dari 5 paslon ini dari kita lihat kan banyak nih yang sama. Yes. Banyak yang hampir program kerjanya sama, tujuannya sama. Tapi yang menurut saya paling membedakan itu salah satunya adalah seperti yang saya bilang tadi, mengoptimalkan keikutsertaan peserta didik dalam kompetisi nasional ataupun provinsi gitu, serta mengembangkan bakat-bakat tersebut. Makanya kami mengadakan contohnya seperti penyebaran informasi lomba, habis itu pengadaan mading-mading ataupun rolling-rolling untuk bikin hasil karya. Nah, kemudian yang paling spesifik MW Cup Talent. Sorry. Salah ngomong nih. Bahaya. Nongkak no edit nih. Bahaya saya bilang. Kita salah ngomong. Nah, MW Talent. Nah, yang Nah, balik lagi. MW Talent. Nah, menurut saya itu yang salah satu yang paling membedakan lah. Soalnya dari kami ini pengen untuk peserta didik selain OSIS ataupun organisasi lainnya itu bisa berkembang, bukan hanya dalam segi nilai tapi juga prestasi. Kan semua orang mau kan mereka ikut lomba, mereka menang, dapat portofolio. Nah, itu salah satu yang pengen kami kembangkan. Jadi
makin luas jangkupannya untuk ke peserta didik untuk mengikuti lomba ataupun mengoptimalkan mereka di bidang bakat mereka gitu. Oh, berarti pengen mendorong peserta didik buat lebih aktif ikut organisasi ataupun ikut lomba-lomba nih. Biar skill mereka lebih nambah, iya nggak? Ya betul. Oke, boleh. Dari Genji ada tambah? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang tadi kalian maksud kan mungkin kerja ya, kerja, jalanin acara ya kan, buat talent, tambah pusing lagi, ya kan, bisa mati muda nanti. Ya kan? Tipes itu kan. Nah, itu pasti kan dari organisasi ini orang-orang join kan juga untuk relasi ya kan, juga mungkin cuma kerja ya kan. Gimana tuh caranya kalian kayak mungkin ada yang program untuk khusus OSIS saja, jadi kayak refreshing atau mungkin Biar lebih fun. Iya, lebih fun gitu. Jadi kayak OSIS ini bukan cuman kerja aja. Kerja tipes. Iya, iya, sampai muntaber juga. Ya. Nah, gimana tuh? Mungkin ada kalian programnya kayak khusus untuk OSIS aja. Khusus OSIS ya. Iya, gitu loh. Jadi biar OSISnya nggak bosan gitu. Kerja terus, malas ya. Keluar aja lah, ya kan? Wow. Gitu. Kita gitu nanti. Ya. Ingat, nggak sikat. Oke, dari Kenji ada dulu. Mungkin kayaknya kemarin saya ada ingat kalau OSIS itu ada acara untuk pergi hiking ya. Cuman saya lupa namanya apa. Mungkin itu bisa diimprove jadi bukan cuman buat hiking doang. Mungkin bisa pergi ke pantai atau kemana-mana lagi. LDKS ya? Ya, LDKS. LDKS. Ya seru ya, Puncak Mulyum ya. Bahasa-bahasa Ujung ya. Untuk saya kan LDKS sama Fande kan udah mungkin bakal dilaksanain udah pasti. Itu kan program khusus untuk OSIS. Yes. Nah pastinya dari saya ada kepikiran kalau misalnya kita ajak anggota-anggota OSIS ini untuk keliling Batam ke sekolah-sekolah sharing-sharing gitu. Terus untuk contohnya untuk sharing-sharing antar OSIS lah, contohnya kita ke pantai atau apa, kita sharing-sharing contohnya pengalaman kita atau pesan dan kesan gitu. Ya refreshing. Contohnya habis Imlek pusing ya kan, acara gede ya kan. Terus pusing nih. Habis ini ada banyak tugas, ada ini. Nah, kita ajakin mereka untuk relaxing sebentar. Ajak mereka jalan-jalan gitu. Tapi tentunya yang paling penting nilai sama tugas harus siap dulu gitu. Enak ya kayaknya. Masih selanjutnya kayaknya enak ya. Mantap kalau terpilih ya. Ya, kalau terpilih. Ya. Amin. Pasti ya. Dua siapa ya? Pendukung siapa ya? Hah? Pendukung siapa? Tidak tahu. Dukung siapa ya? Tiga PDI. Ya, dua. Lo, gue mau politik nih. Benar. Lo. Jauh ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Kalian nanti kan calon ketua-ketua, ya kan? Ya. Pasti butuh kepemimpinan yang tinggi nih buat mimpin organisasi ataupun mimpin siswa-siswi ya peserta didik lainnya. Nah, pengalaman kepemimpinan apa yang kalian punya untuk sampai sekarang ya? Kepemimpinan apa yang kalian punya? Pengalamannya apa? Dan gimana dan penerapannya itu pas kalian nanti kepilih jadi ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Jadi misalnya kayak pengalaman apa yang kalian punya sampai berani mencoblos jadi ketua kelas, Iya. mungkin ketua kelas 10 tahun ya kan, dari SD kan, nggak mana tahu gitu. Coba dulu. Dari saya, jujur saya nggak pernah jadi ketua kelas. Oke. Nah, tapi yang saya pernah mimpin satu kelompok untuk e-sport lah kita bilang ya. Untuk e-sport. Jadi dari saya mungkin bisa lebih ke nengokin apakah anggota-anggota ini bisa gerak atau gimana. Kita harus bisa tengok lah dari perspektif anggota-anggota kita juga. Nggak boleh dari kita contohnya kita pengen lakuin ini tapi anggota kita nggak bisa, kita maksain gitu, pasti nggak bisa. Harus ada jiwa empatinya. Nah, satu lagi, walaupun saya nggak pernah jadi ketua kelas, saya selalu mantau nih, contohnya ketua kelas ini, habis itu organisasi ini, nah kurang di mana. Jadi saya bisa kayak berpikir dari pengalaman saya gitu. Jadi contohnya, ya harusnya mereka nggak boleh lakuin, mereka lakuin, saya nggak boleh juga dong artinya. Nah, berkembang dari orang-orang sebelumnya pernah saya pantau lah, bisa kita bilang gitu. Jadi dia tak ada pengalaman tapi dia observasi pengalaman orang lain. Biar dipakai buat Pengalaman dia sendiri. Iya. Boleh. Rinji? Kalau untuk pengalaman saya dulu SD pernah jadi ketua kelas. Nah, waktu saya menjabat jadi ketua kelas tuh lumayan seru ya jadi ketua kelas. Soalnya tanggung jawabnya ada
saya bisa manage waktu, terus tanggung jawabnya tuh kayak lebih bisa saya atur gitu lah. Saya lebih jadi fokus buat tanggung jawab ini jadi ketua kelas. Alasan saya menjadi waketos tuh mungkin gara-gara fokus Waketos ya. sama Udah mulai berubah ya aksennya. mungkin karena saya waktu dulu saya fokus ke tanggung jawab ini ya, jadi saya pengen mencoba pengalaman itu lagi. Oh, ingin mengingat masa lalu lah, ya kan? Boleh. Ingin berkembang juga gitu. Boleh. Mungkin itu ketua kelas SD seru ya. Tapi kalau SMK kelas ada susah nih. Agak seru lagi tuh. Oh iya. Loh. Ini senang bahagia tapi stres juga. Oh, Jadi ada boleh. gitu loh. Hampir botak tengah ya. Dikit lagi nih. Lanjut. Oke, jadi yang udah kalian bahas visi misi, program kerja segala macam. Itu gimana cara kalian bisa memastikan itu tetap ada? Tetap terjalankan ya. Iya, jadi kalau misalnya tiba-tiba cancel, apa yang solusi kalian berikan? Apa yang bisa digantikan gitu? Jadi untuk biar programnya tetap jalan nih. Ya, soalnya ini kan kita kan cuma bisa dibilang janji manis ya. Loh. Jangan sampai. Ini putus papasan kan sebenarnya cuma ngomong aja sebenarnya. Ya, masih belum tahu nih bisa dilaksanakan atau tidak. Yes. Jadi kita pengen tahu nih apa solusi kalian kalau bisa tiba-tiba tidak dilaksanakan. Pasti semua orang kecewa gitu. Kejauhan. Iya. Agenda. Oh. Kan dari OSIS jadwal tahunan itu kan ada dari Imlek dan apa-apa kan pasti ada tengah-tengah kosong tuh ya kan. Nah itu kita isi sama proker-proker kita. Contohnya Imlek lah. Imlek hari ini ya kan beberapa minggu habis rehat kita bikin contohnya kunjungan sekalian relaksi juga kunjungan. Yang tadi ya. Nah habis itu kan bulan Mei kan agak kosong nih. Kita bisa bikin America Talent dan apa-apa. Pokoknya atur agenda sama jadwal itu sedemikian rupa biar acara itu gak nabrak sama yang lain. Jikalaupun tiba-tiba hal yang tidak inginkan seperti contohnya kita ketabrak sama event ini ataupun dari yang lain ada bikin event kita ketabrak ya kan. Pastinya kita pertama itu cari waktu lain. Kalau mungkin tidak memungkinkan kita pasti cari alternatif. Contohnya seperti kunjungan nggak mungkin karena contohnya kita ketabrak ujian ataupun ketabrak event-event lain, kita bisa alokasikan ke waktu lain ataupun kita yang ngajak sekolah lain itu datang ke sini buat jalan-jalan ya kan. Kita nggak bisa ke sana, kita ajak mereka sini dong. Bisa kan? Boleh. Jadi gitu sih. Udah? Tadi saya ya kayaknya nggak ada. Oke, Sampaikan semua ya. Habiskan semua kata-katanya. Oke. Dari Robi? Ada sih kayaknya. Mungkin ini di luar di luar OSIS lah ya. Dan juga mungkin agak di luar pembahasan. Nah, kira-kira tokoh inspiratif yang menurut kalian sangat menginspirasi kalian itu siapa? Dan kalau bisa diundang ke Maitreya Wiraya ini, nah siapa yang pengen kalian undang dan untuk memberikan motivasi ke peserta didik SMK Maitreya Wiraya? Kira-kira siapa tuh? Ini tokonya ini kayak toko pahlawan gitu ya. Ya. Boleh Soekarno ya kan. Ya, tokoh sebelumnya juga boleh. Yang langsung kepikiran di benak saya itu Bapak B.J. Habibie. Wih, kenapa tuh? Bisa disampaikan oleh Kenji. Mungkin karena B.J. Habibie ini memiliki cerita yang lumayan inspiratif gitu loh. Dari dia kecil terus ke besar dia pelan-pelan memanjat jabatan menjadi presiden Indonesia. Oke, jadi kan yang kita tahu nih Bapak B.J. Habibie ini salah satu presiden yang cerdas gitu kan. Yes, pasti. Dia pernah jadi tokoh yang terkenal lah di Jerman ya kan, pernah sekolah di Jerman dan lain-lain. Jadi kalau misalnya bisa lah kita ajak beliau ke MW ya kan, kasih inspirasi ke generasi penerus bangsa gitu. Kan Bapak B.J. Habibie ini juga salah satu yang mengembangkan Kota Batam gitu. Yes. Dari cerita beliau mungkin bisa bikin kita lebih jadi Bapak ini bisa, harusnya saya juga bisa dong. Gak boleh kalah sama generasi sebelumnya gitu. Kan generasi penerus bangsa gitu kan. Ngeri banget ya. Mau B.J. Habibie. Susah nih sih. Nah, tapi kan bebas ya kan. Bebas. Ya, enggak apa-apa. Sangat inspiratif ya mengundang presiden Pasti ya. ketiga ya. Jadi apa? Emang sudah semestinya mimpi itu harus digapai tapi agak susah ya kan? Iya. Oke, jadi segitu dari kalian nggak ada lagi?
Udah. Oke, mungkin sudah ada dari kita ya. Saya Ya. waktu udah lumayan larut juga nih ya. Mungkin kalian mau promosi apa? Slogan. Slogan, poster atau apa? Moto? Bebas. Ke kami